Evelyn absen 19. Saya akan menjelaskan tentang Gunung Fuji. Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di Jepang dengan ketinggian 3.776 meter. Berdiri megah sebagai gunung tertinggi dan salah satu simbol paling ikonik di Jepang. Namun, di balik pesonanya, Gunung Fuji adalah gunung berapi poligenetik aktif yang telah mengalami berbagai letusan sejak lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1707 dalam peristiwa yang dikenal sebagai letusan Hoei. Abu vulkaniknya menyebar hingga Edo yang sekarang bertepatan di Tokyo, menandakan betapa dahsyatnya kekuatan alam ini. Sejak saat itu, Gunung Fuji tetap tidak aktif, tetapi para ilmuwan terus memantau aktivitasnya karena kemungkinan letusan di masa depan tetap ada. Penelitian terbaru tentang Gunung Fuji menunjukkan bahwa gunung ini masih berpotensi meletus di masa depan. Untuk memahami dan mempersiapkan kemungkinan letusan, para ilmuwan menggunakan metode modern seperti penanggalan radiokarbon, survei pengeboran, dan analisis aliran lava. Saya Naura Syifa Esa, absen 25. Gunung Fuji adalah gunung berapi aktif yang menghasilkan berbagai jenis batuan. Tetapi tidak banyak batuan sedimen atau batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan utama yang ada di Gunung Fuji. Antara lain basalt, andesit, skoria, dan pumice. Basalt adalah batu berwarna hitam atau abu-abu gelap bertekstur halus mengandung mineral seperti piroksen, olivin, dan plagioklas. Terbentuk dari lava yang mendingin cepat di permukaan. Andesit banyak ditemukan di bagian lereng Gunung Fuji, berwarna abu-abu atau hitam, lebih kaya silika dibanding basalt, memiliki tekstur lebih kasar dibanding basalt karena mendingin lebih lambat. Skoria, batuan berpori yang berasal dari lava yang banyak mengandung gas, berwarna hitam hingga kemerahan, ringan, dan berlubang. Banyak digunakan dalam bahan bangunan atau dekorasi taman. Selanjutnya pumice atau batu apung, terbentuk dari letusan eksplosif yang menghasilkan lava sangat kaya gas, berwarna putih hingga abu-abu terang, ringan, dan dapat mengapung di air. Selanjutnya, batuan sedimen di sekitar Gunung Fuji. Meskipun Gunung Fuji sendiri tidak menghasilkan batuan sedimen secara langsung, ada batuan sedimen yang ada di sekitar wilayahnya yang berasal dari proses erosi dan transportasi material vulkanik seperti batu tufa dan bereaksi vulkanik. Selanjutnya, batuan metamorf jarang di Gunung Fuji. Batuan metamorf tidak terbentuk secara langsung dari aktivitas vulkanik Gunung Fuji, tetapi dapat ditemukan di wilayah lebih tua di sekitar Jepang. Selanjutnya, siklus batuan yang ada di Gunung Fuji. Gunung Fuji merupakan bagian dari siklus batuan yang terus berlangsung melibatkan 3 jenis batuan utama. Yang pertama, batuan beku menjadi batuan sedimen. Lava dan abu vulkanik dari letusan mendingin menjadi basalt, andesit, skoria, dan lain-lain. Batuan ini mengalami pelapukan dan erosi, membentuk batu tufa dan friksi vulkanik. Selanjutnya, batuan sedimen menjadi batuan metamorf. Jika terkubur dalam waktu lama dan mengalami tekanan serta panas tinggi, batuan sedimen bisa berubah menjadi batuan metamorf seperti schist dan gneiss. Batuan metamorf menjadi magma menjadi batuan beku. Jika batuan metamorf mencair akibat aktivitas tektonik, ia akan kembali menjadi magma. Magma yang keluar dari letusan vulkanik akan membentuk batuan beku baru. Kesimpulannya, Gunung Fuji didominasi oleh batuan beku, terutama basalt dan andesit. Batuan sedimen terbentuk dari abu vulkanik dan material letusan yang mengeras. Sementara batuan metamorf jarang ditemukan di Gunung Fuji, tetapi ada di daerah sekitar akibat proses tektonik Jepang. Perkenalkan, saya Aulia Akbar, absen 7. Seperti yang kita ketahui, magma adalah batuan cair yang berada di bawah permukaan bumi. Magma merupakan campuran dari batuan cair, gas, dan kristal yang terbentuk dari lelehan batuan di dalam mantel bumi. Ruang Fuji terdiri atas setidaknya 2 ruang magma. Yang pertama itu ada ruang basaltik yang relatif dalam, yaitu di kedalaman sekitar 20 km. Kemudian yang kedua adalah ruang yang relatif dangkal di kedalaman sekitar 8-9 km dan lebih kaya akan silikon dioksida. Jenis magma di Gunung Fuji. Magma secara umum berdasarkan sifatnya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada magma asan atau magma rhyolite, adalah magma yang memiliki kandungan silikon dioksida sebesar 65-75% dengan kandungan besi, magnesium, kalsium yang rendah dan kandungan natrium kalium yang tinggi. Yang kedua yaitu ada magma intermediate atau magma andesitik, adalah magma yang memiliki kandungan silikon dioksida sebesar 55-65% dengan kandungan besi, magnesium, kalsium, natrium, dan kalium yang seimbang.
Lalu yang ketiga adalah magma basa atau magma basaltik. Adalah magma yang memiliki kandungan silikon dioksida sebesar 45-55% dengan kandungan besi, magnesium, kalsium yang tinggi dan kandungan natrium dan kalium yang rendah. Gunung Fuji memiliki dua jenis utama magma, yaitu magma basaltik dan magma andesitik. Yang pertama itu adalah magma basaltik. Magma basaltik memiliki kekentalan yang relatif rendah atau encer dan mudah mengalir. Suhu dari magma ini yaitu sekitar 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Tipe letusan yang dihasilkan oleh magma ini yaitu cenderung efusif dengan aliran magma yang lebih tenang. Letusan dengan magma ini biasanya membentuk aliran lava yang luas. Lalu yang kedua, yaitu ada magma andesitik. Magma andesitik memiliki kekentalan yang lebih kental dibandingkan magma basaltik. Temperatur dari magma ini yaitu sekitar 800 sampai 1000 derajat Celcius. Tipe letusan yang dihasilkan lebih eksplosif dan menghasilkan abu vulkanik. Sumber magma di Gunung Fuji. Magma di Gunung Fuji terbentuk akibat subduksi, yaitu proses geologi yang terjadi ketika dua lempeng tektonik bertemu. Lempeng Filipina bergerak ke arah barat laut dan menunjam di bawah lempeng Eurasia di dekat Jepang. Saat lempeng ini masuk ke dalam mantel bumi, batuannya mengalami tekanan dan suhu yang tinggi menyebabkan pelelehan sebagian batuan tersebut. Pelelehan ini menghasilkan magma yang kemudian naik ke atas melalui celah-celah kerak bumi. Saya, Felisa Putri Ananta, nomor absen 18, akan menjelaskan mengenai intrusi magma yang terjadi dalam Gunung Fuji. Sebelumnya, apa sih intrusi magma itu? Intrusi magma merupakan proses ketika magma dari dalam mantel bumi naik tetapi tidak mencapai permukaan, melainkan mengendap dan membentuk batuan beku intrusif di dalam kerak bumi. Gunung Fuji sebagai gunung berapi kerucut komposit mengalami berbagai proses intrusi magma yang berperan dalam pembentukannya dan potensi letusan di masa depan. Jenis-jenis intrusi magma di dalam Gunung Fuji yang pertama ada batolit. Batolit merupakan tubuh magma besar yang mengeras jauh di dalam kerak bumi. Gunung Fuji memungkinkan memiliki batolit yang dalam yang berfungsi sebagai dapur magma. Yang kedua ada lakolit. Lakolit merupakan magma yang naik dan menyusup di antara lapisan batuan tetapi tidak mencapai permukaan, menyebabkan lapisan di atasnya menggembung yang mungkin terbentuk di bawah lereng Gunung Fuji, berkontribusi pada tekanan internal gunung. Yang kedua ada seal. Seal merupakan intrusi magma yang menyusup secara horizontal di antara lapisan batuan. Seal yang terbentuk di dalam Gunung Fuji dapat menyebabkan peningkatan tekanan internal dan memicu aktivitas vulkanik. Yang terakhir ada dike. Dike merupakan celah vertikal tempat magma menyusup yang seringkali menjadi jalur utama bagi erupsi di masa depan. Gunung Fuji memiliki banyak sekali dike yang terbentuk selama letusan sebelumnya, yang bisa menjadi jalur keluarnya magma jika terjadi erupsi baru. Gunung Fuji sebagai gunung berapi aktif di Jepang yang mengalami beberapa kali erupsi sepanjang sejarahnya. Yang pertama ada erupsi Strombolian. Erupsi ini menghasilkan lontaran lava pijar dan abu vulkanik secara periodik. Contohnya beberapa letusan kecil yang terjadi pada zaman kuno yang menunjukkan karakteristik Strombolian. Yang kedua ada erupsi Vulkanian. Erupsi ini bersifat eksplosif dengan pelepasan abu vulkanik dan gas alam dalam jumlah yang besar. Contohnya beberapa letusan kecil sebelum erupsi besar pada tahun 1077 yaitu erupsi Hawaii. Yang kedua ada erupsi Pilinian. Erupsi ini merupakan erupsi paling dahsyat yang melontarkan abu, batu apung, dan gas hingga ketinggian atmosfer. Contohnya pada erupsi Hawaii pada tahun 1707 yang merupakan letusan terbesar yang tercatat dalam sejarah. Erupsi ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, yang tidak ada lava mengalir tetapi letusan ini menghasilkan kawah Hawaii di sekitar letusan gunung. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa dampak dari vulkanis di Gunung Fuji. Yang pertama, kerusakan pertanian. Abu vulkanik menutupi lahan pertanian dapat menyebabkan gagal panen. Yang kedua, banjir dan tanah longsor. Hujan yang menyapu abu vulkanik dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur. Abu vulkanik dapat menempel pada antena stasiun pangkalan komunikasi sehingga mengganggu komunikasi. Yang keempat, pencemaran air. Abu vulkanik yang tercampur dengan air dapat menurunkan kualitas air keran. Yang kelima, kerusakan ekosistem. Aliran lava dapat mengubah topografi dan ekosistem,
yang mempengaruhi kehidupan satwa liar dan juga tanaman.